Dia satu orang, dia tatonya banyak sampai muka-muka ya kan, tapi dia hijrah sungguh-sungguh. Dia mendapatkan istri yang hafiz Al-Quran, dia bangun pondok. Masya Tapi Allah. ketika dia meninggal dunia ini, saya dapat hidayah gara-gara melihat teman saya ini juga ya. Jadi ketika teman saya ini meninggal nih, ketika dimandikan oleh masyarakat, masya Allah, Allah Akbar. Tato-tatonya semua ini meluntur kan, Allahu Akbar. luntur semua. Merinding saya. Maka dikatakan Oh. kalau tinta disiram masih nampak warna hitam. Tapi ini pas disiram, masya Allah, tak ada satu hitam-hitam punya nampak sedikit. Allah. Dalam tubuhnya dia menjadi bakar. Dikatakan ulama kita katakan tato itu haram. Ya. Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan yang haram itu, maka dijadikan tinta-tinta itu menjadi penulis-penulis tinta-tinta untuk menulis pahala-pahala yang telah kita Masya Allah. Benar ya Allah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita di dalam jemaah tabligh ini macam-macam. Ada yang punya Mereka dari Muawiyah dan dengar Nabi SAW kata Nabi dan Allah lah yang memberi. Hadis Bukhari bab siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi kebaikan. Hadis nomor 71. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi dan Allah yang memberi. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW datang sebagai pembagi ilmu pengetahuan, sedangkan Allah lah satu-satunya zat yang berkuasa memberi hidayah, ilmu pengetahuan, kefahaman agama, kesadaran dan pengamalan yang sesuai dengan maksud Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, Al-Quran. Hadis Bukhari bab doa Nabi SAW. Ya Allah, ajarkanlah padanya Al-Quran. Hadis nomor 75. Antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan, merajalelanya kejahilan, diminumnya khamr secara bebas, dan merebaknya perzinahan. Hadis Bukhari bab diangkatnya ilmu pengetahuan dan merebaknya kejahilan. Hadis nomor 80. Pemimpi diberi semangkuk susu, lalu aku meminumnya sehingga aku melihat bekas-bekas dahaga keluar dari kuku-kuku jariku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar. Para sahabat radhiyallahu bertanya, bagaimana takwil mimpi itu? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, takwilnya adalah ilmu pengetahuan, yakni Umar radhiyallahu akan menerima bagian ilmu pengetahuan yang luas dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW sabda, orang beriman sekali-kali tidak akan pernah merasa puas terhadap kebaikan yang ia dengar sehingga mencapai puncaknya, yaitu mati masuk jannah. Al-Tirmidzi katanya hadis ini Hasan Gharib bab utama fikih atas ibadah nomor 2686. Setelah kita telah membaca kitab Al-Hadis, apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dan sampaikan. Kita akhiri dan berakhir peratul majlis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami satu jamaah gerak 4 bulan estafet jalan kaki kota Jambi lagi bergerak di Kecamatan Kali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru. Alhamdulillah, kita di sini ada 10 orang jamaah bergerak untuk mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Jadi kita ini bukan firqah, bukan golongan. Kita ini adalah hamba Allah, umat Rasulullah. Tapi masyarakat mengatakan kita ini jamaah tabligh, yang nama familiar jamaah tabligh. Nah, maksud tujuan daripada jamaah ini tidak ada lain semata-matanya mengajak manusia taat kepada Allah, dakwah ilallah. Nah, alhamdulillah asbab daripada jamaah ini bergerak dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri. Maka jadi asbab hidayah. Kampung demi kampung masuk Islam, negeri demi negeri masuk Islam. Allah beri hidayah. Jadi jamaah ini bergerak membawa keberkahan. Maka apabila jamaah ini masuk ke suatu kampung, maka akan terjadi antara kaum muhajirin dan ansor sebagaimana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, alhamdulillah asbab jamaah ini bergerak. Ini teman kita, saudara kita nih, Abdul Latif. Allah beri hidayah, masya Allah. Dulu Abdul Latif ini sama anak Apang tuh, kawan-kawan dia. Alhamdulillah sekarang Allah tempatkan di tempat yang mulia dalam masjidnya Allah SWT. Dulu beliau ini ada di jalan-jalan. Sekarang Allah pilih saudara kita Abdul Latif ini. Nah, insya Allah beliau akan kagozari bagaimana perjalanan beliau hingga beliau ini bisa aktif dalam, dan Allah beri hidayah kekal istiqomah sampai sekarang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Anda nama saya Abdul Latif. Yang mungkin dulunya nama saya ini Andi Saputra. Setelah saya hijrah, saya diberi gelaran dengan nama Abdul Latif. Abdul Latif ya. Alhamdulillah ini saya pun banyak bersyukur kepada Allah ya kan. Allah Subhanahu wa taala ini telah memilih satu seorang hamba yang telah Allah berikan dikatakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kan. Maka saya banyak bersyukur kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memberi saya hidayah. Tak satu nikmat pun yang Allah cabut dalam tubuh saya. Allah. Maka banyak manusia yang harus berhidayah. Seperti contohnya di rumah-rumah sakit ya hadirin mulia. Ya kan ada yang berhidayah tapi matanya bisa ya kan? Tak bisa melihat, ada yang tak bisa mendengar, ada yang tak bisa berjalan, kalau ada yang bisa berbicara kan. Dan saya banyak bersyukur kepada Allah ini. Allah sebentar berikan saya hidayah. Tak satu nikmat pun dari tubuh saya Allah beri baru cabut kan. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak teman-teman kita ya kan yang udah banyak dapat hidayah. Ada juga teman saya yang lagi di Jakarta namanya Roni Bodak. Bukan mukanya lagi tato, mata-matanya pun ditato kan. Tapi ya sudah menjadi hafiz Al-Quran. Allah. Jadi Masya penghafal Allah. Al-Quran ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kalau ada juga teman saya di Jakarta juga kan. Dia satu orang dia tatonya banyak sampai muka-muka ya kan. Tapi dia hijrah sungguh-sungguh. Dia mendapatkan istri yang hafiz Al-Quran. Dia bangun pondok. Tapi ketika dia meninggal dunia ini saya dapat hidayah gara-gara melihat teman saya ini juga ya. Jadi ketika teman saya ini meninggal nih, ketika dimandikan oleh masyarakat, masya Allah, Allahu Akbar. Tato-tatonya semua ini meluntur kan. Allahu Akbar. Luntur semua. Merinding saya. Maka dikatakan kalau tinta disiram masih nampak warna hitam. Tapi ini pas disiram masya Allah tak ada satu hitam-hitam punya nampak sedikit. Allah. Dalam tubuhnya dia menjadi bakar. Dikatakan ulama kita katakan tato itu haram. Ya kan? Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh tawajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan yang haram itu, maka dijadikan tinta-tinta itu menjadi penulis tinta-tinta untuk menulis pahala-pahala yang telah kita cari. Benar ya Allah. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita di dalam jemaah tabligh ini macam-macam. Ada yang dulunya ahli maksiat menjadi orang yang taat. Dulunya mabuk-mabukan, dulunya penzina menjadi orang yang taat. Bahkan ada juga yang dulu tukang mutilasi manusia. Untuk kamu motong-motong manusia ya kan, ketika habis dipotong disop lagi dimakan sama dia. Tapi orang berikan daya, orang ketukan, Allah lembutkan hatinya. Ada juga yang ada yang sultan juga, ada orang miskin juga, ada orang kaya, ada yang miskin juga, ada yang orang pejabat, ada yang orang biasa juga, bermacam-macam orang dakwah ini. Maka begitu banyak orang berusaha untuk merubah kehidupan saya, keluarga saya. Maka pernah di penjara, tak mampu orang merubah saya. Tapi semenjak Allah kenalkan saya dalam dakwah ini, Allah rubah semua. Dari kehidupan saya, dari cara makan saya, dari cara berpakaian saya, Allah rubah semua. Macam-macam Allah rubah. Maka perkara paling berat itu untuk berhenti itu seperti rokok kan. Rokok itu berat juga untuk berhenti. Tapi Allah semata dengan niat saya, ya Allah ingin merubah diri sungguh-sungguh ya Allah. Allah rubah semua. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab dakwah ini, dulu saya tak pandai apa-apa, maka dikatakan wudu saya lupa. Maka sama saya bagi orang Nasrani. Saya Islam tapi makan babi juga. Bersama kan sama orang Nasrani kan, bukan saya ini orang kafir. Ya, tapi Rasulullah ketukkan hati saya. Allah tanamkan hidayah, Allah berikan hidayah. Jangankan wudu, ya kan? Bahkan jangankan salat wajib, salat sunnah pun dijalankan. Jangankan baca Al-Quran, zikir-zikir pun dijalankan ya. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menonton ini, yang melihat ini Allah berikan hidayah juga. Amin ya Allah. Seluruh hidayah ini. Amin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini bukan kepada diri kita sendiri saja, tapi kepada saudara kita, umat seluruh alam. Amin. Yang tugas kita ini jangan sampai kita belajar jangan melihat keburukan manusia. Ya kan? Maka kalau dalam peribahasa saya ini segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Nah, lalu seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Lalu tugas kita sekarang ini mencari kebaikan dalam keburukan manusia, mencari keburukan dalam diri sendiri lalu kita perbaiki. Itu tugas kita sekarang. Jangan melihat keburukan manusia. Keburukan manusia itu jadi cerminan bagi kita. Itu keburukan kita juga. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah 4 bulan jalan kaki. Dapat.